Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sholihin was sholihat, mukminin wal mukminat, ngantuin wal sami ngantuk no dereng. Alhamdulillah, berarti buatan sias ngantuin bal ngantuan. Bapak Ibu sedaya jamaah Rumah Quran Darul Muttaqin. Terus mugi-mugi ingkang kempal wonten ing dalu menika sedaya tiyang ingkang bertakwa. Amin. Ngawiti atur langkung rumiyin sumangga jazakumullah. Kula lan panjenengan sami tansah munjaraken rasa syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah sanget kanikmatan. Allah ngendikaaken wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia Allah telah memberikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian minta. Artosipun apa? Sedaya kebetahan kula lan panjenengan sami menika sampun dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Nggih. Bapak Ibu, bapak-bapak kula nyuwun ya supados dipun paringi jodoh. Alhamdulillah. Nggih sampun diparingi napa dereng, Pak? Alhamdulillah. Setunggal apa kali? Oh, setunggal. Oh, pripun? Setunggal mawon. Jadi minta jodoh, Allah berikan jodoh. Setelah menikah minta rumah diberi rumah. Minta kendaraan diberi kendaraan. Minta keturunan diberi keturunan. Nyuwun sabin diparingi. Gada sabin kan? Ternyata Bapak Ibu, Allah memberikan setiap apa yang kita butuhkan. Meskipun terkadang Allah tidak memberikan setiap apa yang kita inginkan. Amargi napa? Ya mboten sedaya kepenginan kula lan panjenengan sami niku kita betahaken. Ya napa nggih Bu? Iya. Ya, jadi Allah itu memberi yang kita butuhkan, tidak memberi yang kita inginkan. Ya. Karena manusia itu kalau ditanyai kepenginan, niku nggih kepenginane napa? Kayak kuatah atau ngoten nggih. Kadang sabin sak patok niku nggih suwene patok ngoten nggih. Ya rumah satu tingkat ya nyuwun tingkat kali. Itu manusia Bapak Ibu. Mila nanti dipun ngendikaaken wonten satunggalipun asar. Ada yang menyebutkan ini asar, ada yang menyebutkan ini hadis, ya meskipun kualitasnya dhaif. Jadi hamba Allah ini wonten kali. Jadi ada orang, ada manusia dikehendaki oleh Allah menjadi baik di saat dia diberikan kekayaan. Nggih wonten tiyang menika dipun kersakaken Allah menghendaki dirinya menjadi baik
di saat dia sedang miskin. Terus enten tiang niku sregepe pengajian niku nek pas mboten duwe-duwe. Nggih. Amargi nek mboten gadah duit niku nggih ajeng jalan-jalan mboten duwe duit. Ajeng medal, ajeng ten mall mboten duwe duit. Akhiripun apa timbali ra duwe duit pengajian. Nah, berarti niku dipun kersakaken napa pikantuk kesainan menawi mboten nggadahi duit. Mungkin nek duit ora dikata sithik ngoten pun lali pengajian, ya pun lali teng masjid. Amargi napa nggih duwite tinggi mipik tinggi jalan. Tapi ada juga orang yang dikehendaki Allah menjadi baik di saat dia diberikan kekayaan, masya Allah. Terus ada Siti, Siti ini pun dipun wakofaken kagem rumah Quran. Saya nama boten, masya Allah. Terus muakif Siti menikah, muakif tanah ini, Bapak Ibu, itu termasuk orang yang paling bahagia. Gimana bagi? Itu pernah Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu ditanya, wahai Imam, siapa manusia yang paling bahagia? Sinten Bu? Manusia yang paling bahagia itu sinten? Halo? Sinten Bu? Ingkang duwite kathah? Napa jabatan inggil? Mboten. Lah terus sinten? Oh, yang sehat. Ya berarti kalau sehat itu bahagia. Sinaosa mboten duwe-duwe. Tetap bahagia nggih. Alhamdulillah. Nek enten sing tesih merenggut niki. Tesih artone telas niki. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata Imam Ibnu Qudamah itu ketika ditanya, siapa manusia yang paling bahagia? Kemudian beliau menjawab, manusia yang paling bahagia itu apabila nafasnya terhenti namun pahalanya terus mengalir. Terus nafasnya berhenti itu apa? Mati, sedo. Sinau sopi yang baik pun sampun sedo. Keranten rikala gesang rikala sugeng menika nate wakofaken Siti kagem rumah Quran, kagem madrasah, kagem pesantren, kagem masjid. Nah, sedangkan wakaf itu adalah sedekah jariyah. Jadi para ulama ngendikaken ketika menafsirkan hadis tentang ingqata amalu illa min salasin, sedekah jariyah itu adalah al-waqfu. Nggih menika wakaf. Karena apa? Tanah yang diwakafkan diperuntukkan kagem rumah Quran, kemudian keberadaan tanah itu memberi nilai manfaat. Termasuk kagem pengawasan. Maka ini pahala akan mengalir kepada wakif, muwakif. Jadi orang yang paling bahagia itu mboten nalikanipun sedo, tilar sabin sedasa kathok, bahagia. Napa nalikanipun sedo, rekening teng bank niku pinten? 200 triliun. Enten Bu. Itu bukan yang bahagia, bukan itu. Tapi yang bahagia itu ketika meninggal dunia piyambakipun nate wakaf. Nah niki monggo, nggih dipun sempuyo. Niki pun dados. Oh dereng. Nah, wakaf itu tidak harus berupa tanah atau nggih, tapi bisa juga wakaf dengan apa? Wakaf tunai. Nah, wakaf dengan uang. Bahkan sekarang ini juga dikembangkan Pak dalam fikih kontemporer itu ada yang namanya wakaf uang berjangka. Itu namanya wakaf mu'aqqad. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau punya uang banyak disimpan di pundi? Bank ya. Kalau hartane jenengan itu disimpan teng bank ngoten nggih. Niku sing diuntungke sinten? Ya bank kalih konglomerat ngoten nggih, pengusaha pebisnis niku. Nah, sekarang dikembangkan wakaf uang dengan berjangka. Terus wakaf uang berjangka itu
Misal wonten satunggalipun pondok pesantren ingkang betakaken arta kagem pembangunan. Jenengan kok gadah arta niku 100 yuta. Wah timbange 100 yuta iki nganggur, nek dilebokne bank niku mengke nguntungke bank. Nah, ini diwakafkan secara napa wau berjangka. Kula wakaf arta setunggal atus yuta selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun Bu. Nah, mangke menawi sampun sedasa tahun, niku dipun wangsulaken malih. Menawi jenengan ngersakaken dipun wangsulaken, nggih dipun wangsulaken. Menawi jenengan ngersakaken wah ini diperpanjang saja Ustaz. Ya, atau mungkin ini diwakafkan secara muabad. Ya pun ini mboten kula pendet kula kesih kurang duit. Pun iki kagem pondok mawon. Dan ini bisa atau untuk pembangunan rumah Quran. Jadi itu berjangka. Statusipun artane jenengan tesih putuh, ganjarane jenengan niku mengalir terus. Karena kebermanfaatannya tadi digunakan untuk pembangunan. Tapi memang belum banyak lembaga pendidikan atau pesantren yang mengelola tentang wakaf tunai berjangka. Terus nih Bapak Ibu, orang yang bahagia itu ketika nafasnya berhenti, namun pahalanya terus mengalir, masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini kali pertama saya mengisi kajian di Rumah Quran Darul Muttaqin. Alhamdulillah jamaahipun luar biasa. Ternyata di mana-mana ibu-ibu lebih mendominasi daripada bapak. Berarti ini bapak setunggal garwane pinten? Setunggal mawon. Bapak ibu-ibu lampung kathah. Bapak sami terpundi Bu. Ya, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, karena tadi saya membaca broadcast undangan kajian itu ada anjuran untuk mengajak keluarga, kerabat, atau maka saya akan membahas tema tentang keluarga, tentang keluarga. Jadi Bapak sudah ngajak Ibu apa tidak? Sampun ya, sebagian ya Pak. Ibu sampun aja-aja datang Bapak apa tidak? Sampun. Sami kersa mboten? Oh dereng ya. Dimangke dipun dongaaken ya. Pokoke Bapak di napa diajak tindak ngaos mboten kersa nggih. Jenengan diampun duka. Ya ora gelem ngaji, ora gelem mlebu surga ampun mati ngoten. Nanti pun dongaaken. Menawi putra putri diajak mboten iki. Oh, ada yang mengajak. Alhamdulillah betul napa lari-lari ini diajak ke masjid, diajak ngaos untuk membiasakan. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah itu mengajak cucu beliau Tasih Halid, juga enten Umamah, enten Hasan Husain itu diajak pergi ke masjid, dikenalkan dengan masjid, dikenalkan dengan majelis taklim, majelis ilmu. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ampun gak daingnya dan pemanggil wah jajilek ini mesaki. Mesaki itu ndak rame dan gojek. Kalau rame dan gojek tentunya orang itu harus mengedukasi. Terus mungkin barang gede sithik atau wah sakniki pun angel Ustaz diajak ngaji teng masjid pun boten purun. Napa malih mungkin pun ageng ya pun nyambet damel wah sakniki pun sibuk. Ya repot gawean atau pun boten sempat. Nah, maka waktu yang terbaik untuk membiasakan anak-anak kenal majelis ilmu, kenal masjid itu ya di saat masih kecil. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup manusia ini, memori yang paling lekat dan kuat adalah memori kebersamaan dengan keluarga. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi ibu-ibu tasih kemutan kalau ben rikala alit nggih diajak jalan-jalan teng pundi kalih tiyang sepahipun, ngoten tasih kemutan mboten? Tasih.
Bapak-bapak sekemutan. Nah kalau ben nggih pun enten jalan-jalan apa mboten? Kok terus healing ngoten niku mboten enten. Nah kalau ben kesangel pangan lho nggih. Oh, timbul. Masyaallah. Saat ini di center timbul kan? Jadi Bapak Ibu, ternyata memori yang paling kuat itu adalah memori kebersamaan dengan keluarga. Jadi kalaupun itu bukan memori yang telah lama, memori yang mungkin baru-baru inilah. Ketika Bapak Ibu berkeluarga, ketika Bapak Ibu baru menikah, saya kamu tahu Masya Allah. Punya anak satu, ya, anak diajak kemana, semuanya melekat dalam ingatan. Suami tentunya ketika bekerja di luar, ya, yang pertama kali diingat siapa Pak? Anak atau ibu? Anak. Ya, bahkan bapak-bapak niku wonten ingkang napa? Wallpaper HP itu gambarnya istri. Ya, ada Pak? Nah, kon sapa nggih terus ngono. Asalnya wallpaper HP-nya betul. Nah, kadang-kala ngoten nggih. Tujuannya untuk apa itu, Bu? Untuk mengingat. Ya, untuk mengingat atau mengurangi masalah atau menambah masalah. Kadang-kala ada yang Masya Allah, masalah hidup itu berat, tapi begitu melihat foto istri terasa ringan. Karena apa? Masalah yang dihadapi itu belum seberapa dibandingkan ketika pulang ke rumah punya masalah dengan istri. Nonton? Jadi akhirnya masalah-masalah yang ada di luar itu terasa ringan. Karena masalah yang paling berat itu masalah dengan istri. Ya, tapi insya Allah betul. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa? Memori yang paling diingat adalah memori kebersamaan dengan keluarga. Termasuk saya ini masih ingat dulu ketika masuk ke pesantren, diantar bapak, perpulangan dijemput, kembali diantar, dibelikan buah di pinggir jalan, masih teringat sampai sekarang. Ternyata Bapak Ibu, kenangan itu atau memori ingatan itu tidak hanya diingat rikala piyambakipun gesang ten alam donya, ananging ingatan tentang keluarga itu akan dikenang ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Dados rikala gesang emot dateng keluarga, rikala piyambakipun ten alam kubur niku nggih tasih nggadahi ingatan bersama dengan keluarga. Nggih napa nggih? Nggih. Kok nggih jenengan besok nggih. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan ini? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Bara bin Azib niku piyambakipun mengutip perkataan Rasulullah SAW ingkang ngisahaken, yang mengkisahkan saat hamba saleh mengatakan di dalam kuburnya. Jadi hamba saleh itu ketika berada di alam kubur, piyambakipun nyuwun dhateng Allah, Rabbi aqimis saah. Napa Bu? Mungkin nanti dikabulkan gitu. Nah, Rabbi aqimis saah itu apa kata sih? Ya Allah, percepatlah datangnya kiamat. Terus jenengan itu nyuwun supados kiamat dan teko. Kemudian ada juga yang memprediksi tentang perang Zionis Israel dengan Palestina itu menjadi tanda-tanda perang akhir zaman. Bahkan wonten ingkang ndikaaken
Kalau ini ketika penggalangan dana bantuan Palestina niku wonten ingkang tanglet. Bukankah salah satu tanda kiamat itu ketika umat Islam mampu mengalahkan orang-orang Yahudi, kan ada ya? Nabi ngendika la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Kiamat tidak akan datang sehingga umat Islam itu memerangi orang-orang Yahudi. Nah, saat ini umat Islam memerangi atau diperangi? Diperangi, kan ada. Kemudian Bapak Ibu, dalam hadis itu disebutkan ngantos-ngantos tiang Yahudi niku mangke. Mereka akan bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Bahkan pepohonan dan bebatuan itu bisa berbicara. Maka kemarin ada sebuah perkataan dari seorang aktivis di Palestina itu, kenapa hadis Nabi itu menyebutkan pohon dan batu itu berbicara? Karena pada saat itu banyak manusia yang bisu, termasuk ketika melihat konflik Israel-Palestina. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin Arab yang saat ini bisu melihat konflik Palestina. Maka Indonesia ini termasuk negara yang gadai andil kontribusi yang sangat besar, luar biasa untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan kemarin Ustaz Dekal Hasan itu beliau ngendika di setiap rumah-rumah warga penduduk yang ada di Gaza, selain ada bendera Palestina, di sana ada bendera merah putih. Itu luar biasa. Terus orang Indonesia itu terkenal lomo. Terkenal apa Bu? Iya, sosialnya bagus. Bahkan penghimpunan dari Lazismo niku peringkat atas itu terakhir berarti Klaten itu mencapai 1,1 M, 1 miliar 300 juta. Kemudian Nabi Kolomben itu antara Karanganyar Sragen niku salib-saliban Karanganyar Sragen itu 130 sekian, nanti naik turun. Insya Allah warga Karanganyar dan warga Sragen itu bisa sami-sami lomo. Karena yang penting itu lomo nih. Nek sugih niku mboten penting. Ya napa nggih? Nah, sugih lan lomo niku mboten dibutuhke ngoten nggih. Tapi yang dibutuhke niku tiyang termasuk bangunan ini berdiri kan juga karena keberadaan orang sugih niku nggih dereng karuan. Mila penting penting sugih napa lomo? Sugih lho lomo. Lah niku yang paling penting niku wis sugih ta lomo. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada hadis kalau jadi ahli kubur saleh niku nggadahi penyuwunan, ya Allah segera datangkanlah kiamat. Terus ahli kubur nyuwun supados kiamat segera didatangkan, segera dipercepat. Kalau Bapak Ibu ingkang tasih gesanten alam donya niku ngersakaken kiamate dangu apa? Pripun? Dangu. Napa dereng katok gesang? Saya ngersane pinten taun melih? Masyaallah. Nah, Bapak Ibu. Oh ngaten. Kok manut sing ngecat lomba abang? Nggih. Lomba abang kok bendera abang? Ini kan musim pemilu kan banyak bendera. Kembali Bapak Ibu. Tentunya kita bertanya, alasannya apa kan ngoten? Ahli kubur itu nyuwun kiamat dipercepat itu alasannya apa? Kinten-kinten apa Bu alasanipun? Halo. Alasanipun apa? Kok penduduk kubur ingkang saleh wau nyuwun kiamat dipercepat alasannya apa? Pengen segera menikmati nikmatnya surga. Ya makin nek tesih ten alam kubur niku
nembe saged ningali tamannya, ya bisa melihat gambarannya, tapi belum bisa merasakannya kan ada. Ya, mila salah satu daripun syarat mlebet dhateng surga niku mati. Nah dari mati dari saged mlebet surga. Bapak Ibu pengen mlebet surga? Pengen. Sampun mau mati riyen. Nek mati mboten muslim niku nggih sami mawon mboten saged ngrasaken swarga. Keranten Allah ngendika wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini lho Bapak Ibu, untuk menjaga keislaman itu salah satunya kita istiqomah thalabul ilmi, ya istiqomah ngaos, ya istiqomah ibadah maos Quran, itu untuk menjaga keistiqomahan supaya kita meninggal dalam keadaan muslim. Karena dalam ayat itu diawali ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Tidak semua orang yang beriman meninggal dalam keadaan muslim. Bapak Ibu, ternyata alasannya apa? Ahli kubur saleh mau nyuwun kiamat dipercepat, disebutkan di dalam hadis ini hatta arji'a ila ahli, sehingga aku bisa kembali bersama dengan keluargaku. Terus alasannya apa Bu? Pengen apa? Iya, kembali bersama keluarga. Pengen kelempah kalian keluarga. Ya. Niku ten kubur lho. Ten kubur niku nyuwun kiamat dipercepat supados mangke saged dipun kelempahaken kalian keluarga, Masya Allah. Inilah di dunia ingat keluarga, di kubur ingat keluarga. Dan nanti Bapak Ibu, boten nami ten kubur ki mawon. Ternyata apa? Bahkan ngantos piyambakipun dipun lebetaken wonten ing swarga. Penduduk swarga niku saling bernostalgia. Berapa Bu? Napa niku nostalgia? Reuni. Ini lah enten tembang nostalgia nih. Bapak-bapak yang ingin singkat tembang nostalgia. Karena untuk mengenang masa lalu. Biasanya nostalgia itu yang dikenang masa lalu indah atau masa lalu yang baik-baik kan gitu. Ternyata di dalam surga ahli jannah itu mereka akan bernostalgia, kemudian bercerita tentang bagaimana mereka hidup bersama dengan keluarganya dulu. Jadi pembicaraan tentang swarga niku nggih pembicaraan salah satunya adalah babakan keluarga. Tapi ibu-ibu, Bu, jenengan benjang tentang swarga niku ngersakaken garwa ingkang sami kalih garwa ten alam donya napa mboten? Mboten. Oh sami. Alhamdulillah. Berarti itu ciri ibu sholihah ingkang gesangipun kalian garwa niku bahagia. Karena apa? Dia berharap suaminya di surga adalah suami ketika di dunia. Berarti bapak-bapak ini sudah suami idaman. Tapi yang paling bahaya niku nek ibu pun boten ngersakne jenengan dados garwa ten swarga. Niku pun bahaya niku. Ya margi nopo kula pun Bapak mboten nate jatah blonjo, wong wedok dikon rekoso ngaten iki bahaya. Tapi kalau bapak-bapak insyaallah sami ngersakaken nggih. Garwa tentunya nggih garwa ten surga nggih. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu niku sholihah betul. Karena masih diharapkan bapak menjadi pendamping di surga. Yang bahaya niku nek bapak pun mboten ngersake jenengan dados garwa ten surga. Amargi napa ten donya mung diuni-uni mawon. Akhirnya bapak itu ya Allah, mungkin akan surga ngisi diuni-uni. Berikan saya istri yang lain-lain itu udah bahaya. Nah, mila monggo Bapak Ibu, kersane benjang niku saged nostalgia, saged reuni antar surga, maka kita harus
membangun kehidupan rumah tangga atau keluarga di dunia ini dibangun di atas dasar keimanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, percakapan antara penduduk surga ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tur ayat 25 ngantos ayat 26. Surat apa Bu? Ayat pinten? 25 ngantos 2. Kenapa apa dereng? Konate mau sama dereng? Nah, dereng. Sampun. Ramadan ya. Ramadan kan khatam. Nami khatam ya konate. Kalau saya Bapak Ibu, Allah mendika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Allah marhamna bil Quran ing atosipun wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian mereka para ahli swarga niku mereka akan berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Jadi kira-kira gambaran swarga niku nggih kados majelis ilmu ngeten. Mereka duduk satu dengan yang lain saling berhadapan. Kemudian satu dengan yang lain ini bertegur sapa. Kados kalau mau panjenengan dugi mriki lenggah salaman mboten mau. Nah, sofa itu di antara adab kita ketika bertemu fayatasofahani, seorang muslim itu keduanya saling berjabat tangan, terus menanyakan kabar kan ngoten nggih. Terus nangkep apa malih? Wanane pinten, utange pinten? Itu bertegur sapa. Ya nonton swarga niku mboten enten kok tiyang jutaan ngenengke tangga niku mboten enten. Maka dalam surat An-Naba itu Allah ngendikaken la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jadi ketika di surga nanti la yasma'una fiha lagwa, mereka tidak akan mendengar perkataan sia-sia. Rasa-rasa tentang surga niku mboten enten. Wala kidzaba, dan di surga itu tidak ada pembohong, perkataan dusta. Tentang surga kok ngapusi niku mboten wonten. Ini tentang alam dunya kesehatan mboten. Kok kata? Karena ini mboten ya. Mila majelis ilmu itu dikatakan raudhatun min riyadil jannah, merupakan salah satu gambaran taman di antara taman-taman surga. Maka kalau duduk di majelis ilmu itu raosipun pripun Bu? Kaya tentrem, adem napa semua iki? Makanya di AC ya. Insyaallah mangke ten donatur ingkang napa wakaf AC. Nah, dereng ya angin cendila niku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dugi pundi wau? Ayat 25. Ternyata penduduk surga satu dengan yang lain itu mereka akan saling bertegur sapa. Maka disebutkan dalam beberapa tafsir tadi, penghuni surga itu saling berbicara dan bertanya, yaitu mereka saling bertanya satu dengan yang lain tentang hal apa yang menyebabkan mereka bisa masuk surga. Maka dalam ayat itu disebutkan bahwa diantaranya mereka menjawab yang menyebabkan mereka masuk surga nanti di ayat yang ke-26. Mbak Yu jenengan mlebu surga toh? Jebule kowe mlebu surga toh? Nah, itu nanti ditanya, amalmu apa
yang menyebabkan kamu masuk surga itu apa? Itu mereka akan saling bertanya. Wah, aku ra nyongko. Jebule kowe iso mlebu surga. Nah, kira-kira begitu. Bahkan ada orang heran katanya. Dulunya ketika di dunia, Masya Allah, dia terlihat tidak pernah beramal, tidak pernah bersedekah. Ternyata dia beramal dan bersedekah itu secara sembunyi, secara diam. Sehingga amalnya itu tidak nampak. Ternyata malah penduduk surga. Nah, maka jawabannya Bapak Ibu, ketika mereka satu dengan yang lain saling bertanya, oleh sebab apa kalian dimasukkan ke surga? Di ayat 26 Allah mendikau, qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Merasa apa, Bu? Takut. Sorry Bapak Ibu, tiyang niku nggadhahi raos ajri menawi piyambakan napa sareng-sareng? Piyambakan. Menawi peteng napa padang? Peteng nggih. Nek padang niku pun mboten ajri. Nah, Bapak Ibu, umumnya orang takut itu di saat sendirian. Tapi di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6 dipun ngendikaken mereka itu memiliki rasa takut di saat berada di tengah-tengah keluarga. Loh, niki ngelempak kali keluarga kok malah gadahi raos ajri. Kinten-kinten ajri niki ajri babagan apa? Iya, karena rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus niki wonten ingkang ngendikaken ya. Itu adalah perkataan orang tua ketika dulu di dunia berkumpul bersama anak-anaknya, kemudian orang tua memandang melihat anak-anaknya, dalam hatinya memiliki kekhawatiran, ya Allah, bagaimana nanti seandainya anak saya ini tumbuh besar, kemudian anak saya menjadi anak durhaka. Nah, mila tiyang sepuh nggak ada raos ajri. Mungkin anak kula nakal pripun ya Allah, menawi putra kula mboten purun salat pripun, menawi putra kula mboten purun ngaji niki mungkin pripun nek mboten saged ngaji. Bagaimana masa depan akhirat anak saya nanti ya Allah? Tiyang sepuh nggak ada raos ajri. Terus ajri niku ajri babakan perkawis akhir. Mila Bapak Ibu, saat menikah itu kapan? Tiyang sepuh niku namine napa nggih? Mentingaken masa depan dunia anak daripada masa depan akhirat. Nggih napa nggih? Putrane niku juara matematika, juara fisika, kimia, olimpiade, Masya Allah. Ranking 1 dalam sekolahan, niku tuwa sak ranting, sak wente niku dicuritani Tuhan. Mana gua itu. Tapi kadang-kala nuwun sewu, anaknya mungkin prestasi dalam hal Al-Qur'an, niku malah mboten bangga. Ya napa nggih? Putrane niku nek ketampitan sekolah negeri, Masya Allah, alhamdulillah bijine anakku apik, iso ketapa ning negeri. Tapi kadang-kala kalau anaknya dimasukkan pesantren niku rumas aib. Iya ya Ustaz kok pengen pondok bae. Padahal justru kalau punya anak dimasukkan ke pesantren itu kebahagiaan bagi orang tua, karena orang tua mboten namung mementingkan masa depan dunia anak, tapi juga mementingkan masa depan akhirat anak. Ya napa nggih Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata ada sebagian ulama tafsir mengatakan ini perkataan orang tua ketika melihat anaknya. Dia khawatir menawi putrane mengke durhaka kalau anaknya nakal. Tapi ada juga yang menafsirkan ngeten. Ini adalah perkataan seorang anak karena dulu ketika di dunia melihat orang tuanya. Kemudian anak ini berpikir, ya Allah, pripun mangke pami bapak ibu kula tumindak maksiat, tumindak kedoliman,
ya, sehingga tiyang sepuh kula boten saged mlebet dhateng swarga. Anak punya rasa takut kalau orang tuanya tidak bisa masuk surga. Jadi bukan hanya orang tua memiliki khawatiran akan kenakalan anaknya, tapi anak juga khawatir akan kenakalan orang tua. Saniki tentu yang sepuh nakal. Hah? Karena nomor sekali. Tapi yang banyak dibicarakan dan diseminarkan itu kenakalan remaja. Padahal orang tua nakal itu juga banyak. Maka ini perlu Bapak Ibu sesekali double kajian parenting menghadapi kenakalan orang tua. Karena yang nakal bukan hanya anak. Nah, Bapak Ibu, karena tiang sepuh niku wau nggadahi ras ajre, ya dateng putra-putrinipun. Putra-putri nggadahi ras ajre dateng tiang sepahipun. Akhiripun apa? Kekalihipun termotivasi. Ya, termotivasi untuk mengajak anaknya atau anak mengajak orang tuanya supaya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menawi tiang sepuh niku pun boten nggadahi ras ajre datang masa depan akhirat anak, ini berbahaya. Ningali napa putra putri napa putu dereng saged napa maos Quran biasa-biasa. Wis ben lah jenenge bocah sok lah yo iso dhewe. Napa nggih saged mboten? Maka sekarang menurut saya yang menjadi PR di dunia pendidikan kita itu Pak, kenapa pendidikan kita ini tidak maju? Karena salah satunya apa? Al-Quran ini di nomor sekian. Gimana begini? Cobi, menurut saya sekarang banyak sudah S1, sudah S2, bahkan S3, sudah doktor. Nah, belum bisa baca Quran. Dihadapkan dengan Quran, bacaannya lega. Padahal Islam itu dulu jaya, Islam itu dulu maju. Peradaban Islam ini, peradaban itu mampu dikuasai oleh Islam karena yang pertama dipelajari itu adalah Al-Quran. Sebelum dulu ada ilmuwan-ilmuwan, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina tadi ya, Ibnu Rushd, kemudian banyak ya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ternyata apa? Mereka mengawali belajarnya itu dengan Al-Quran. Ini saat ini kuatir pengetahuannya dulu dipelajari, mungkin pun SSSS itu lebih sinau Quran. Maka ini untuk menyambut kejayaan Islam monggo. Ya, semoga nanti dari rumah Quran ini juga bisa dibuat program ya untuk tahfidz anak-anak sehingga nanti mampu melahirkan generasi-generasi Quran. Siap dan Bapak Ibu? Ini penting sekali. Atau tadi kosong selipun anak termotivasi juga untuk mengajak kedua orang tuanya supaya orang tuanya mau sholat, orang tuanya mau ngaji, orang tuanya mencari rezeki ya, dari dengan cara yang halal sehingga rezeki yang halal itu akan membuahkan keberkahan dalam keluarga. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pun sami ngantuk. Dereng. Kalau ngantuk itu. Jadi jam kali 11 ya. Alhamdulillah. Ini jam kali 11 kurang 3 jam. 3 jam harus kawan jam. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat Allah tentang keluarga, memori yang dikenang di dunia, dikubur, bahkan di surga, itu adalah memori tentang keluarga. Nah, maka tugas kula lan panjenengan sami sebagaimana amanah Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Jadi biar nanti kita bisa bernostalgia di dalam surga, maka kita jaga amanah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Nah, caranya jaga ini pun Bapak Ibu. Halo Bu. Bu. Apakah nanti ketika di akhirat ada sebagian anggota keluarga kita mau dimasukkan ke dalam neraka kemudian kita tarik? Bisa. Tidak bisa. Ternyata cara menjaganya adalah ketika di dunia. Mila Abdullah ibnu Abbas itu beliau ngendika, muru ahlakum bita'atillah. Carane pripun supados mangke dipun kempalaken yaitu swarga kalian keluarga panjenengan sami. Kata Abdullah bin Abbas, ya napa wau, muru ahlakum bita'atillah. Perintahkan keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Ini cara yang pertama, ya, mengajak keluarga untuk taat. Ibu-ibu ngajak-ajak datang garwa supados taat datang Allah. Maka kita dianjurkan memperbanyak doa. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Ini wirid wajib ini, ya, supaya keluarga dan anak-anak kita menyejukkan pandangan mata. Karena yang paling menyejukkan pandangan mata ini bukan duit kertas warnanya merah. Ya apa Ibu? Bukan itu. Yang menyejukkan pandangan mata itu bukan ketika jenengan tindak refreshing ten laut, ya, jenengan mirsani segoro kidul atau segoro lor. Bukan. Ya, napa jenengan tindak ten Gunung Lawu mirsani pemandangan yang indah yang hijau-hijau, ternyata bukan itu yang menyejukkan pandangan mata. Ya, itu semua tidak ada nilainya, tidak ada artinya menawi kita mboten gadai pasangan hidup, mboten gadai putra-putri ingkang saleh lan saleh. Nggih napa nggih? Jenengan saged tindak piknik teng pundi-pundi, tapi ternyata anak-anaknya tidak saleh dan salehah, bahagia apa mboten? Halo? Bahagia mboten, Bu? Tidak bahagia ternyata. Meskipun kita tidak bisa jalan-jalan kemana-mana karena uangnya terbatas, tapi anak-anaknya manut, sregep teng masjid, pinter ngaji, bahagia apa mboten? Masya Allah. Pilih pundi saged jalan-jalan, putrane mboten saleh, apa mboten saged jalan-jalan putrane saleh-saleh? Hah? Oh nggih. Pilih nggih saged jalan-jalan teng pundi-pundi putrane nggih saleh. Masya Allah. Pintar nih ibu ini. Padahal pilihannya hanya 2, ya, tapi memilih opsi 3. Tapi yang penting nih, anak keturunan yang soleh dan solehah. Inilah asring dalam aturaken ngeten. Anak keturunan soleh dan solehah itu indikatornya boten muluk-muluk kalih mawon. Pertama, anak-anak kita atau pasangan hidup kita rajin sholat, menjaga sholat. Kemudian yang kedua, nggadai kecintaan terhadap Al-Qur'an. Pokoknya jadi sholat kalian ngaji, dan itu bahagia. Jenengan punya anak-anak yang istiqomah sholat, istiqomah ngaji, jenengan sedo pun boten usah khawatir. Jenengan sampun nggadai tabungan investasi. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, perintahkan keluarga kalian pada ketaatan. Kemudian yang kedua, peringatkan keluarga kalian untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Wajtina gunawahi. Jadi kalau ada keluarga kita yang berbuat maksiat harus diingatkan, dia ditegur. Ya ampun kok terus ditokne wis ben lah karepe neraka ya urusane dhewe. Oh ndak boleh. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga keluarga kita. Bapak mboten salat nggih dipun emotaken. Nek pun dielek bolak-balik derek nggih dipun doakan. Maka kata beliau,
Kalau kita dalam keluarga saling mengingatkan pada ketaatan, mencegah kemungkaran, maka kata beliau yunjikumullahu minan nar, panjenengan semua badhe dipun tebihaken saking panasnya api. Inilah Bapak Ibu diantara pesan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mila monggo kita cetak memori terbaik dalam keluarga agar kelak menjadi nostalgia yang indah di dalam surga. Siap nama mboten? Sanggup nama mboten? Kata Rasulullah, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Ternyata ukuran orang baik itu mboten tenjawi. Tenjawi ketinggal saya dihormati orang, lemah lembut, lomo nyahnya, tapi begitu masuk rumah kali garwane plak-plek, ini mboten maringi haknya keluarga, ya, lisannya kasar. Kata Rasulullah itu bukan orang baik, ya, karena orang baik itu yang terbaik untuk keluarganya. Bapak-bapak ini menjadi yang terbaik untuk istrinya. Sampun dereng. Alhamdulillah. Ya, salah satu ciri suami baik itu menuruti semua permintaan istri. Iya Bu. Iya Bu. Itu suami baik ya. Jenengan ngersane apa mawon iku dikabul. Masalahnya itu ciri suami baik. Tapi istri yang baik Ibu boten nyuwun apa-apa. Tidak minta apa-apa kecuali disesuaikan dengan kemampuan suami. Itu istri yang top. Jenengan besok garwane mboten duwe duit ya mboten sanyuwun nek itu istri yang baik. Tapi kalau suami yang baik itu juga dermawan kata dia. Istri tidak minta itu sudah dikasih diberi. Maka sebenarnya lancar atau tidaknya rezeki bapak-bapak itu tergantung bagaimana sikap bapak-bapak kepada istri. Suami itu kalau semakin lomo kepada istri, maka rezekinya itu akan semakin lancar mengalir. Ini ku saya istri. Tapi kalau suami itu semakin bakhil kepada istri dan keluarganya, maka rezekinya juga akan semakin sulit. Dia namanya Bu. Kamu dari apa? Masya Allah. Nah kalau dulu pernah saya terangkan ya, kalau istri mengambil uangnya suami itu boleh nggak? Boleh. Mantap sekali nih jawabannya. Oh selanjutnya dengan catatan suaminya, karena dulu ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah mengadukan tentang pelitnya suami. Jadi datang kepada Nabi, saya punya suami itu pelitnya luar biasa. Seandainya saya mengambil uangnya, harta miliknya tanpa sepengetahuan suami saya, boleh apa tidak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Boleh. Masya Allah. Kalau jawabannya Bapak pribon? Ternyata Nabi mengatakan na'am, boleh. Tapi itu juga harus didudukkan secara proporsional ya. Bukan ateges, wah berarti itu duitnya wah itu dijikut ya sepiro-piro boleh mereka. Ya, syaratnya tadi kalau suaminya pelit, ya buatan nanti paling nafkah, padahal dia punya uang, dan beda lagi kalau tidak memberi nafkah karena tidak punya uang, kesulitan ekonomi, maka istri harus memahami. Tapi kalau suami ya, punya uang, ada jatah tapi tidak diberikan kepada istri, maka istri boleh mengambil. Tapi dengan catatan bahwa secukup. Iya tak Bu? Cukup di belanja, cukup di jalan-jalan, cukup di artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi lebih baik lagi
menawi nyuwun itu sepengetahuan itu jauh lebih baik untuk menghindari adanya konflik dalam rumah tangga. Mila monggo Bapak Ibu kita berusaha ya, Bapak menjadi yang terbaik untuk ibu-ibu, ibu-ibu menjadi yang terbaik untuk Bapak, dan orang tua menjadi yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah kita semua akan dijaga oleh Allah, kita semua akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu makaten kirang langkung dengan saged dalam aturaken pun jam kalian kelas kirang 3 jam ya kali setengah jam. Mungkin yang sekedhik menika saged dadosaken tambahan ilmu nggih kagem kita sedaya lan mugi-mugi kita dipun gantelaken anggenipun ngamalaken. Amin ya rabbal alamin. Makaten kula bilih kathah perintahkan kulatur kawula nyuwun ageng pangapunten. Barakallahu fikum ala husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pidato tambahan ilmu, tambahan semangat, lan mangke akhiripun dados wujud napa amalan nggih. Sehingga mangke bibar niki kita tingali diri kita piyambak-piyambak enten perubahan apa dereng nggih. Menawi dereng berarti mangke ngaji mulai nggih. Insyaallah menika pengajian bulanan kita lajengaken nggih. Kita sekedhik mengubah jadwal pengajian bulanan tetap pekan ketiga wekdalipun dinten Selasa malam Rabu. Mangke bulan ngajeng tanggalanipun dipundheri nggih. Dipundheri pas tanggalan niku ampun mantu. Ampun beling. Ampun ten pundheri ya. Lajeng mugi mungkin rencana sing dijak sinten mawon. Pertama keluarganipun. Bibaripun sinten? Tanggalipun. Tanggane wis mangkat kabeh ya kanca-kancane nggih. Kanca SMP, kanca SD, kanca TK, mengke dijak sedaya menika nggih. Awit kita sedaya menika menawi kepengin dados tiyang beriman ingkang sempurna imanipun. Menika salah setunggalipun tanda syarat menika kita kedah remen napa ingkang kita kedah remen kangge sederek kita napa ingkang kita remen kangge diri kita piyambak. Menawi kita remen kita saged dahar mestinipun kita remen sederek kita ugi saged dahar. Ibu-ibu remen saged mlebet surga mestinipun remen menawi sanesipun ugi saged mlebet surga. Kita ajak ngaji ngoten nggih. Nggih menika pengajian kita dan menika lan insyaallah saderengipun pengajian bulanan ingkang badhe dateng menika kita ugi gadhe kegiatan saben dinten Ibu-ibu Senin, Kamis, bapak-bapak napa? Dinten Selasa malam Rabu kalian Jumat malam Sabtu. Remaja napa? Insyaallah besok nggih. Nika dados menika mangke monggo kegiatan kita lajengaken ingkang kita kangge ningkataken takwa kita. Awit harapan kita sedaya kita ingkang mlebet wonten ing rumah Quran Darul Muttaqin menika dados tiyang-tiyang ingkang bertakwa. Menika kangge belajar lajeng ngamalaken ilmunipun, belajar Al-Qur'an. Oke, kita akhiri kegiatan kita dalam menika lan monggo boten sebat kita nyuwun kesayangan kangge diri kita piyambak-piyambak, kesayangan kangge keluarga kita, termasuk kesayangan kangge tiyang sepuh kita, kesayangan ugi kangge sederek-sederek kita wonten ing Palestina nggih ampun ngantos kesuban nggih.
kita nyunaken mugi-mugi tiang-tiang yang sami berjihad pikantuk pitulungan saking Allah, tiang-tiang ingkang sami tertindas derek-derek kita dipun kuwataken dening Allah, dipun paring kesabaran lan ugi tiang-tiang dolim, tiang-tiang Yahudi menika dihancurke dening Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamilan. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma afrigh 'alaihim sabran. Allahumma dammir a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bil yahudi dhalimin. Rabbana qamis 'ala amwalihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan kita dan menika kita akhiri lan ampun ngantos kenduk semangatipun lan mangke ingkang badhe dateng menika siap-siap kemawon, siap-siap menawi bejang ingkang badhe dateng sanajan jawah terus tur oblangan peteng dedet apa meneh nek jadwale ngaji liwur siap berangkat ya, siap berangkat mungkin pados ke lampu oleh speaker Allah mungkin tetap jalan Allah. Itu kalau misalnya tetap petang niku kan ngaji mboten masalah peteng nggih, penting saged ngrungokke speaker kita siapke kalau alhamdulillah menika lancar pasang dalu menika lan mugi-mugi saged nambahi semangat kita. Berkatan kita akhiri kan di doa kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum